Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril adim, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada para pemirsa, para sahabat semuanya, dan para pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah, saat ini kita tentunya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kemudahan yang tentunya kita sebagai hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menghitung atas nikmat Allah yang terlalu banyak, sungguh kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya Allah sangat banyak sekali memberikan nikmat kepada seorang hamba. Dan mudah-mudahan dengan Allah memberikan nikmat kepada kita dijadikan oleh Allah menjadi seorang hamba yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam marilah tetap kita curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para pemirsa, para pendengar, dan para sahabat semuanya di mana saja berada, alhamdulillah kita pada hari ini tentunya diberikan oleh Allah kesempatan waktu. Maka gunakan waktu kita untuk sebaik mungkin, khususnya di mana saja kita berada, hendaknya kita jadikan setiap hari kita adalah waktu yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa akan memudahkan bagi seorang hamba yang memang dia memperhatikan, yang memang dia tujuannya adalah niat benar, yaitu niat untuk mencari bekal, yaitu mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai manusia, ya, jika ingin hidup selamat ketika di akhirat, ya, karena hidup itu bukan hanya sekedar di dunia, akan tetapi nanti kita akan menemui yang namanya kematian, yang tentunya kita akan melewati daripada kematian adalah kita akan mengalami hidup nanti kekal abadi di akhirat, ya, yang tentunya itu adalah tempat kekal kita, tempat abadi kita, ya, yang Allah nanti akan pilihkan tempat buat kita, apakah kita nanti akan selamat atau tidak. Kalau selamat, insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah sebagai ahli surga. Maka ada salah satu, ya, daripada pemberian dari Allah yang sangat luar biasa. Tentunya Allah ketika di hari kiamat nanti, pada saat dimana manusia semuanya mereka sangat merasakan kesengsaraan, dimana pada saat itu manusia semuanya butuh yang namanya perlindungan atau pertolongan. Dan tentunya tidak lain kita saat itu kalau misalkan meminta kepada orang lain tidak mungkin. Maka saat itu kita pasti, ya, harus yang namanya apa? Meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada 7 golongan, ya, daripada orang yang akan mendapatkan naungan daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Di sini ada 7 golongan orang yang nanti dia akan mendapatkan naungan daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa ke-7 golongan tersebut? Yang pertama, al-imamul adil. Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Imam yang adil yang dia bisa membimbing
kepada bawahannya. Seandainya dia adalah seorang yang memiliki derajat yang tinggi, contohnya seperti dia mungkin menjadi penguasa di daerahnya, maka sang imam ini harus berbuat adil kepada masyarakatnya. Sehingga ketika sang imam yang adil ini berbuat adil kepada masyarakatnya, maka dia akan mendapatkan daripada 7 golongan yang disebutkan di sini. Ataupun seorang suami ya, yang memang dia menjadi pemimpin daripada keluarganya, ataupun mungkin ya seorang yang memang dia sudah ditugasi menjadi ketua, maka semuanya nanti juga akan mendapatkan pertanggungjawabannya masing-masing. Maka hendaklah kita harus senantiasa berbuat adil. Maka dengan keadilan inilah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan ya daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Masya Allah, kita melihat ada anak-anak yang insya Allah ya mereka belajar ya di waktu kecil ya, kemudian hidupnya tidak lain yaitu senantiasa selalu beribadah, mencari ilmu ya, dan insya Allah ya ketika dia menjadi dewasa maka dia akan tumbuh menjadi orang yang benar-benar taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda inilah ya yang dikatakan oleh Allah bahwasanya yang nanti akan mendapatkan naungan daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya itu sudah terpaut, sudah bergantung ke masjid. Ya, maka ini juga salah satu golongan daripada golongan yang nanti Allah akan memberikan naungan daripada naungannya. Ya, seandainya mungkin kita ya di sekeliling kita ya, kalau misalkan masjidnya dekat ya, maka itu lebih mudah lagi kita untuk pergi ke masjid. Tapi kalau jauh ya Masya Allah, ketika dia sudah benar-benar bergantung ke masjid, maka kalau sudah di masjid ya, itu tidak lain dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah nanti membaca Al-Qur'an ataupun dia melakukan sholat sunnah dan yang lainnya. Maka ketika hatinya ini sudah terpaut ya, sudah bergantung ke masjid, makin akan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah akan memberikan naungan daripada naungannya. Kemudian yang keempat, warajulani tahaba fillah. Yang keempat adalah 2 orang laki-laki yang dia saling mencintai karena Allah. Istama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah, wa tafarraqu alaihi, dan mereka berpisah karena Allah. Maka ini juga nanti akan mendapatkan naungan daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita memiliki sahabat ya, dan sahabat kita Masya Allah selalu mengingatkan kepada kita, menegur kepada kita tentang hal keburukan atau kesalahan ya. Kemudian kita di samping menegur, bukan hanya menegur, akan tetapi karena kita cinta kepada sahabat kita ya, maka dengan rasa cinta kita karena Allah ya, sehingga di situ akan menjadikan kita selamat kelak di akhirat, dan tentunya Allah akan memberikan naungan daripada naungannya kepada kita semua. Kemudian selanjutnya yaitu warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Ini yang keempat adalah seorang laki-laki yang dia diajak oleh seorang wanita untuk berzina, karena seorang wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu apa yang dijawab oleh laki-laki tersebut? Faqala inni akhafullah. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka seorang hamba yang dia di hatinya ada rasa takut kepada Allah sehingga tidak melakukan hal-hal keburukan, hal-hal kemaksiatan, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Bahkan nanti akan
diberikan oleh Allah, yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin, yaitu seorang yang dia bersedekah dengan sedekahnya fa'akhfaha, dengan sedekahnya itu disembunyikan. Sedekahnya disembunyikan. Hatta la ta'lam shimalu, sehingga tangan kirinya seolah-olah tidak melihat. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfik yaminu, seolah-olah tangan kirinya ini tidak melihat bahwasanya tangan kanannya telah melakukan kebaikan, yaitu dengan bersedekah kepada orang lain. Ya, maka dengan kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, insya Allah ini jauh lebih baik daripada kita bersedekah dengan cara dohir. Ya, maka ini lebih Allah sukai. Dan tentunya seorang yang melakukan sedekah ini termasuk dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kelak akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya daripada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada naungannya Allah adalah warajulun zakarallahu khalian, adalah seseorang yang dia ingat kepada Allah, yaitu apa? Zikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Dalam keadaan sepi, fafadat ainahu, dalam keadaan sepi, kemudian pemuda seorang tersebut meneteskan air mata. Ya, meneteskan air mata. Seolah-olah di sini kita benar-benar ya dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita memohon kepada Allah dengan kesungguhan kita. Entah kita mungkin memiliki kesalahan ataupun ingin bertobat ya, sehingga meneteskan air mata kita. Maka Allah lebih suka ya kepada hamba tersebut yang memang dia sampai meneteskan air mata di saat waktu yang sangat sepi. Karena jarang ya, orang itu kadang dia semangat ibadah karena ingin dilihat saja, ingin dilihat oleh manusia, sehingga ketika ada orang yang melihat akhirnya rajin ibadah. Maka ini ketika ibadah dalam keadaan sepi maka lebih bagus daripada ibadah yang dilakukan ketika banyak orang. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan daripada pertolongan Allah kelak di akhirat. Ya, termasuk kita bisa mendapatkan daripada 7 golongan yang disebutkan tadi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tentunya dari riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi kami ulang lagi ya, 7 golongan tadi yang akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah adalah, yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang laki-laki yang dia hatinya sudah terpaut bergantung ke masjid. Yang keempat, yaitu adalah 2 orang laki-laki yang dia saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk berzina, akan tetapi dia mengatakan sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah seorang yang dia bersedekah. Ya, dengan sedekahnya dia sedekah disembunyikan. Ya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui bahwasanya tangan kanannya telah bersedekah. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang dia terus mengingat kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, kemudian meneteskan air mata. Maka dari itu, mari ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada golongan hamba-hamba Allah yang tentunya mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.